dikembalikan gitu. Iya. Seperti itu. Enggak, yang saya tahu dari tim MMH di dalam hutan sana katanya ada Makyang, dan Makyang ini adalah sosok yang memang sangat sakti lah Yud ya, bisa dikatakan sakti karena dulu ini kenapa Yud? Saya khawatir saudara saya ini Gustika ini kenapa-napa gitu. Cirinya batu besar ini Yud? Iya, batu besar ini. Iya. Nah Gustika ini kalau menurut Yud nih apa bisa di Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia channel Abah Firmansyah dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Abah bisa kembali hadir. Dan malam ini Abah melakukan pencarian keberadaan Gustika ya, yang kita tahu bahwa Gustika tersesat di hutan yang dihuni oleh beberapa dukun santet. Ini suatu jawaban ya untuk sahabat semuanya yang banyak sekali nge-DM, nge-WhatsApp ya untuk meminta Abah membantu tim Master Mata Hantu. Dan insya Allah pada malam hari ini Abah akan masuk ke dalam hutan yang dimana Gustika tersesat di dalam hutan tersebut. Nah, sekarang Abah berada di kediaman salah satu sesepuh ya sahabat, di kediaman salah satu sesepuh yang mungkin sedikit banyaknya tahu tentang kronologis atau misteri yang ada di dalam hutan yang dimana Gustika tersesat saat ini. Assalamualaikum Yud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, jadi Pak ini Firman. Uyut ya. Uyut apa nih? Apa enaknya? Uyut Dimas Prabu. Uyut Dimas Prabu. Jadi sahabat, beliau ini adalah salah satu sesepuh yang tahu seluk-beluk tentang hutan yang dimana Gustika tersesat saat ini. Jadi gini Yud, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin meminta petunjuk ke Uyut sebagai sesepuh yang diyakini oleh warga setempat, karena jujur saya tahu rumah Uyut ini dari warga. Ya, tadi kita sebenarnya udah mau masuk dia ke dalam hutan, cuma ada salah satu warga menyarankan Abah untuk silaturahmi dulu ke tempat Uyut. Nah, alhamdulillah Uyut bersedia dan ada nih, untungnya ada di rumah nih. Iya, kebetulan ya, berarti lagi memang berjodoh. Iya, alhamdulillah. Biasanya itu bah kalau orang langsung masuk ke hutan, memang hutan ini dari zaman dulunya sangat hutan, benar-benar hutan larangan ya. Iya. Kebanyakan orang masuk itu udah nggak bisa keluar lagi. Waduh. Gitu. Jadi kadang 2 minggu, 3 minggu kalau nggak bener-bener yang kehilangan ke rumah Abah minta dicarikan itu nggak bisa ketemu. Iya. Begitu. Jadi gini Yud. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini lagi ada acara ya? Iya Mas. Iya masuk. Udah nggak Masuk apa-apa. aja, masuk. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Oh, sorry. Robot aja. Nggak apa-apa. Ini nggak ganggu kan? Enggak apa-apa. Ya. Duduk aja jangan. Ini Iya. saya ganggu nggak ini? Enggak Mas. Jadi saya kesini juga silaturahmi. Tadi pun ada warga yang menyarankan untuk saya silaturahmi dulu ke Uyut sebelum saya masuk ke dalam hutan, karena saudara saya sudah beberapa hari tidak ada kabarnya di dalam hutan sana. Jadi menurut tim MMH bahwa Mas Dika ini wallahu alam ya, entah tersesat atau gimana di dalam hutan itu, sampai detik ini belum ada kabar gitu Mas. Hutan yang di mana? Hutan yang di sini, pas di belakang rumah Uyut ini. Ini kebetulan banget ya kedatangan saya ke sini sengaja mendatangi Uyut karena saya dapat informasi juga dari karena saya dapat informasi juga dari para boleh dikatakan mbah-mbah lah ya yang menyarehati. Iya. Saya sempat mendatangi mereka karena punya keperluan saudara saya ini hilang di sebuah hutan yang katanya hutan tersebut memang
Uyut ini yang menjadi juru kuncinya, makanya saya kesini. Mudah-mudahan Jadi kok ini jadi sama gini Bisa ya? kebetulan Maksudnya ya. jadi Iya. Bisa jadi kebetulan spot sekali. kebetulan. Jujur saya pun kesini minta petunjuk ke Uyut Iya, nih tentang iya. apa seluk-beluk dari hutan ini Yud. Iya, iya. Memang kebanyakan warga kalau yang udah tahu itu mau masuk ke hutan itu izin dulu ya ke Uyut, artinya Uyut mohon izin mau masuk minta dijaga lah gitu supaya bisa pulang. Cuman ada batasan itu, Iya. Bah. Jadi ada satu batasan yang nggak boleh dilewatin. Nah kalau dilewatin itu berbahaya gitu. Kebanyakan orang yang masuk ke situ sampai 2 minggu nggak bisa pulang. Akhirnya mintalah sama Uyut supaya dikembalikan gitu. Iya. Seperti itu. Enggak, yang saya tahu dari tim MMH di dalam hutan sana katanya ada Mak Yang, dan Mak Yang ini adalah sosok yang memang sangat sakti lah Yud ya, bisa dikatakan sakti karena dulu waktu saya menyelamatkan Gus Dika ya 2 tahun yang lalu, saya, Kiprana Lewu dan Master Limbat itu jujur sangat kewalahan pada saat itu melawan Mak Yang ini. Nah mungkin kalau menurut Uyut ini sebagai sesepuh ya dari apa katakanlah kata si Mas ini juru kunci ya dari hutan ini, siapa sih sebenarnya sosok Mak Yang ini kalau menurut Uyut ini? Jadi si sosok Mayang itu sebetulnya orang yang dijadikan ketua atau raja ya. Iya, Raja daripada dukun-dukun yang menganut ilmu hitam. Jadi memang kerjaannya itu dia adalah nyantet, ngeluh. Jadi dia itu memang digurukan para dukun-dukun spiritual ahli santet. Ya, dialah Ketuanya. yang ketuanya. Waduh, Nah, pantesan. Karena jujur waktu itu Mak Yang sudah bisa kita atasi Yud. Tapi iya, kenapa iya, dia iya. sekarang bangkit lagi gitu untuk jadi apa ya, seperti ingin membalas dendam entah atau gimana gitu. Apa memang Mak Yang ini nggak bisa mati apa gimana Yud? Iya, memang Mak Yang itu dalam sejarah itu seperti kita pernah nonton atau melihat sejarah Mak Lampir ya. Nah dia itu sosok memang yang sudah dipengaruhi bersatu dengan iblis. Artinya iya. udah menyatu lah. Jadi dia nggak bisa mati, walaupun mati terbelenggu hidup kembali bila mana dia itu mendapatkan tumbal dari antek-anteknya. Waduh, atau dari murid-muridnya seperti itu. Tapi ini penjelasan Uyut ini sama orang-orang yang saya datangi sebelumnya. Oh iya. Karena saya ini udah hampir 7 praktis spiritual yang saya datangi. Iya. Agar meminta agar beliau-beliau itu bisa menyelamatkan saudara-saudara saya ini. Ini emang udah berapa lama Udah kan berapa lama? hilangnya? Selama 2 minggu. 2 minggu. Oh 2 minggu ya. Apa mungkin apa? Maaf ya, Kang ya. Apa mungkin si saudaranya si Akang ini mau dijadikan tumbal oleh si Mayang ini? Bisa jadi karena sepengetahuan Uyut itu, makanya Uyut ngejaga di sini jangan sampai warga sekitar atau orang jauh karena melihat fenomena alamnya itu indah gitu ya. Di luar indah memang. Iya. Seperti ada kita daya tarik untuk ada apa sih di dalam Iya. hutan ini. Mungkin jadi memang dibikin gitu. kita penasaran Nah, untuk masuk ke bikin situ kita ya. penasaran yang akhirnya tersesat sampai nggak bisa kembali gitu. Oh berarti Abah ini, maaf ya saya potong. Iya. Berarti Abah ini juga praktisi spiritual. Iya. Kalau Iya. begitu saya mewakili saudara saya minta tolong, sangat-sangat minta tolong bagaimana caranya untuk menemukan kembali saudara saya ini. Gimana, Bah? Iya, justru saya datangnya ke tempat Uyut, saya mau minta izin Iya. ke Uyut. Maksudnya ya bila perlu nanti saya didampingi oleh Uyut untuk masuk ke dalam hutan itu untuk mencari keberadaan Gus Dika dan mungkin mencari keberadaan adiknya Mas apa nih yang hilang ini? Apa saudara ya? Nah, saudaranya ini. Ya mungkin gini ya, sebelum menembus ke sana artinya melangkah ke sana, Uyut harus cari tahu dulu kira-kira. Jangan-jangan ntar kita menyusul lagi malah kita hilang juga. Nah, gitu kan. itu yang kita khawatirkan, Yud. Kita khawatir juga karena Uyut di sini ini sebagai artinya supaya orang jangan masuk lah gitu. Iya. Sebagai penjaga aja Iya. gitu. Ngasih tahu. Tapi itu ya, maaf lagi sekali lagi saya mohon maaf. Ahli spiritual yang saya datangi, saya mau minta doanya itu mengatakan kalau tempat tersebut itu sarangnya para dukun. Iya betul.
sarangnya para dukun, bahkan ya Mak Yang itulah salah satu ketuanya. Jadi dia manusia? Dia manusia setengah iblis dia itu. Astagfirullah. Kalau dia masih manusia, biar saya aja lah kesana lah. Kita hadepin aja, pakai golok gitu, kita habisin gitu lah. Oh salah mas, dulu saya waktu ngadepin saya, Kiprana Lewu, terus Master Limbat ngadepin Mayang itu ya mungkin ini apa ya, kasarnya manusiawi lah, maksudnya masih jiwa muda, Iya, masih betul. ini. Jadi jangan gegabah mas, karena Mayang ini sakti. Sakti dia. Iya, Yud ya. Bisa kita bacok pun dia bisa kepalanya putus pun, artinya dia bisa tertawa loh. Oh iya. Berarti sosok Mayang ini di daerah sini tuh sangat Iya. apa ya, ditakuti apa gimana Yud? Dia sangat ditakuti, yang arti setiap tahun dia itu memang mencari sosok apalagi bujangan yang dia suka sekali untuk dijadikan bahan tumbalnya dia. Iya. Nah, seperti itu untuk memperkuat. Kebetulan sekali yang hilang laki-laki. Kuat ilmunya. Laki-laki. Dia masih bujang juga sama. Wah, waduh, jangan itu ya. Gimana caranya biar mempercepat penemuan saudara saya ini? Ya coba ya nanti. Mungkin Uyut bisa ngasih gambaran, petunjuk gimana nih biar kita bisa masuk ke hutan sana, balik lagi selamat gitu. Ya. Sebelumnya Uyut ini dulu ya. Apa namanya? Siapa tahu ada gambaran gitu ya. Uyut juga kan belum tahu pasti apakah dia di hutan sini atau bukan. Iya. Tapi memang di sini Yud, karena dulu pun 2 tahun yang lalu saya di sini. Di sini ya. Iya. Berarti udah 2 minggu kan hilangnya. Waduh. Jadi harus hati-hati ya melangkah ke sana tuh, bukan artinya Uyut tidak memperbolehkan. Jadi emang di sana itu orang apalagi bujangan itu udah pasti diambil lah sama yang itu. Ini kenapa Yud? Oh iya, Pak. Sampai nih. Pegang, Mbak. Dikeluarkan aja kalau memang nggak bisa diajak untuk komunikasi. Ini kemungkinan antek-antek dari dukun-dukun saat ini. Air. Ya Allah, sahabat, ini Uyut baru memulai untuk mendeteksi keberadaan dari Mas. saudaranya si Akang ini. Tiba-tiba ada sosok yang masuk ke tubuhnya si Akang ini. Aduh. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa ya? Panas badan saya. Panas ya? Minum. Nah, itulah, Pak. Kalau kita... Itu kenapa Yud? Ini maksudnya ini jin-jin dari penjaga hutan ini apa gimana? Ya, memang dia itu sebelum kita beracara ingin ke sana, dia udah nyambut dulu, udah tahu duluan. Kalau kita asal ngomong seperti tadi ya, kita maklumi juga. Iya. Jiwa muda itu kan pengennya hantem bacok gitu kan. Iya. Nah, ternyata antek-anteknya tahu. Ya akhirnya seperti itulah. Iya.
Jadi memang nggak boleh sompral. Nggak boleh sompral. Bahkan Uyut aja belum bisa menembus gerbangnya ini, Bang. Karena sepertinya berat. Cuman Uyut merasakan ini gambarannya, merasakan banget bahwa Gustika itu tersesat ini. Tersesat ada di hutan yang sangat gelisah sekali dia. Kalau memang penasaran, kita bisa ilustrasikan atau kita gambarkan. Iya, Yud. Keadaannya, posisinya beliau sekarang. Maksudnya tolong digambarkan seperti apa Gustika ini keadaannya sekarang. Mudah-mudahan sih harapan besar saya Gustika selamat ini. Mas, nggak apa-apa Mas ya? Iya, istighfar aja, banyakin istighfar. Baru kita mau ini, dia udah ini ya. Iya. Sangat-sangat peka sekali memang, Bah. Karena Uyut tadi mau nembus itu sulit sekali. Malah dia nyamber gitu ya. Iya. Jadi lebih baiknya sih gambar. Berarti maksud dan tujuan kita ini sudah diketahui. Udah diketahui. Makanya sebelum ke sana banyak orang warga lah, jangan masuk lah, mending ke Uyut aja dulu gitu kan. Ya seperti inilah kejadiannya gitu. Takut-takutnya masuk malah nggak bisa pulang. Tapi itu saya sih tetap harus masuk hutan itu, Yud. Ya nggak apa-apa. Karena saya khawatir saudara saya ini, Gustika ini kenapa-napa gitu. Tapi ya harapan besar saya sih Gustika bisa selamat. Gitu. Ya mudah-mudahan ya, Bah ya. Ya makanya saya datang ke tempat Uyut, saya minta petunjuk. Yang pertama, yang keduanya saya minta izin juga ke Uyut. Ya. Kalau misalkan saya sudah dapat izin dari Uyut, saya bismillah, saya masuk ke hutan itu. Ya. Tapi sebelum itu saya minta petunjuk dari Uyut nih. Ya. Entah dengan cara Uyut seperti apa. Kalau memang kita mau nembus ke sana sih ya, sebetulnya kita harus bawa bubuk belerang itu, Bah. Bubuk belerang itu dengan garam. Jadi kalau ada gerbangnya itu tertutup, Abah bisa merasakan mungkin ya. Tadi kita tembus secara batin itu dia memang menolak, bahkan dia langsung ke sini. Nah itu Abah mudah-mudahan dengan bubuk belerang itu dan garam disebarkan di pintu masuk, insya Allah bisa tembus gitu. Alhamdulillah. Cuman kita tapi ada Uyut ya, media itunya ada. Ada. Alhamdulillah. Jadi yang intinya kita tahu gambaran dulu lah, kan itu posisi luas. Nah di sebelah jadi ibaratkan, jadi mohon maaf nih Yud, ibaratkan kita mau berperang nih, kita harus atur strategi, benar-benar atur strategi nih, karena yang akan saya hadapi ini memang bukan manusia sembarangan. Iya betul. Mayang ini bukan manusia sembarangan. Manusia setengah iblis dia. Manusia setengah iblis, betul Yud. Jadi mungkin Uyut bisa memberikan gambaran atau petunjuk. Saya harus gimana? Tadi Uyut sudah memberikan saran harus menebarkan garam dengan belerang itu ya untuk menembus dinding gaibnya. Dinding gaibnya ya, terutama setelah kita menembus dinding gaib ya kita harus eksis, artinya jangan sampai lepas dari kalamullah ya. Abah kan ya lebih ngerti juga. Yang penting jangan kosong. Kalau memang kira-kira udah nggak ke hontal ya, atau udah nggak bisa kelawan, lebih baik kita mundur. Siap itu aja. Daripada kita nanti jadi korban, karena beliau itu anteknya jinnya itu sangat luar biasa. Sebagian dari dukun-dukun santet yang udah kawakan mereka itu jin. Lalu lalu kami bertiga, kalau misalkan Uyut sama Abah mau berangkat ke sana, apa memungkinkan kami bertiga ikut? Kalau saran saya sih jangan, Mas. Iya, kalau menurut Uyut sih lebih baik kita perwakilan ya, Abah kan ada tim ya, Bah ya. Iya, intinya ya bukannya saya nolak, bukan gitu, karena jujur 2 tahun yang lalu saya menghadapi mayang ini jujur kewalahan gitu. Jadi saran saya sih jangan ikut gitu. Bantu doa aja. Kalau secara batin Uyut belum bisa menembus gitu. Kalau saya berharap banget ya, insya Allah nanti Uyut bantu. Insya Allah. Perwakilan ke Abah Firman ya, nanti insya Allah Uyut ada omongan ke Abah Firman biar kalau memang orang itu ada di situ ya biar sekalian dibawa pulang gitu. Tolong Ton kasih unjuk fotonya. Ada fotonya? Ada fotonya ya. Oh ada. Coba. Jadi memang mayang ini luar biasa Yud. Jujur. Sakti ini orang. Iya. Dia seperti zaman dulu waktu nih Pak, zaman Malampir itu. Oh ini Yud, mau.
Jadi kalau nggak ketemu dengan Ki Ageng Prayogo juga dulu dia nggak bisa terbelenggu itu Mas ya. Jadi ada satu titik kelemahannya, emang benar-benar dia harus dikatakan dimumikan ya. Kalau untuk dimusnahkan mati dia nggak bisa karena sosok dia udah iblis. Oh, gitu. iya. Ya udah Uyut. Masih muda ini, masih muda ya. Yang masih muda. Nah ini Mbak, masih muda dia. Iya, masih muda banget. Bujangan ya? Wah nggak salah. Iya bujang. Jadi kalau memang bujangan ya, jadi inceran sekali ya. Ya minta tolong aja sama Abah ya. Ya insya Allah Siap, nanti insya Allah. sambung kata sama Abah, biar masuk Abah ke hutan larangan itu dengan bekal ya. Mudah-mudahan Udah juga. ini. Saya berharap banget sama Uyut sama Abah supaya menemukan saudara saya itu dengan mahar berapapun, insya Allah kami siap mengadakannya. Jadi kalau untuk itu sih saya pribadi ya, saya ikhlas Mas untuk bantu gitu. Dan Uyut pun mungkin sama gitu. Sama. Enggak, tapi ini masalahnya saya aja baru datang sini udah merasakan hal yang aneh begitu. Nah iya, intinya Mas ini tadi awalnya bilangnya kan, wah saya mau bacok aja gitu. Nah, itulah. Karena hal gaib itu nggak bisa seperti itu Mas. Ya karena saya emosi Mas. Iya wajar, Ya, itu wajar. masih Emosi. jiwa muda lah ya. Jiwa muda memang begitu, karena Uyut juga bila mana ada tamu sebelumnya ya mohon maaf, jangan sampai kalau Uyut lagi ritual itu ada ngomong-ngomong sompral gitu. Jadi langsung dihajar. Iya. Jadi gimana Yud? Jadi ya udah Kasih kita gambaran saya kita biar ini aja lah, ini. kasih gambaran melalui ini aja ya. Apa nih, Yud? Ini kan Uyut suka menggambar, lukis posisi. Oh, secara gaib gitu. Secara gaibnya. Boleh Yud, boleh. Uyut bisa menampilkan suasana di sana itu seperti apa? Nah, gitu. betul. Biar saya bisa tahu kondisi situasi di sana gitu. Jadi biar posisinya nanti Gustika di sebelah mananya lebih paham gitu. Iya, siap Yud. Jangan sampai tersasar lagi kita. Iya. Oke, ini kopi dulu nih Mas. Temennya tuh biar ngopi dulu. Tapi nggak apa-apa lah, kami mau langsung pamit aja. Ya. Kami memasrahkan semuanya sama Uyut, sama Abah. Kami mohon sangat-sangat Iya. dan sangat sekali tolong temukan saudara saya. Insya Allah. Insya Allah. Biar Uyut bantu. Andai Siap, kata insya Allah. Uyut sama Abah mau memaharkan, menyebutkan angka, insya Allah kami akan menyiapkan. Udah itu nggak usah dipikirin nanti dulu aja Mas. lah. Yang penting ketemu dulu. Ya udah kalau begitu, kami pamit ya. Ya. Mas. Pamit dulu. Oh iya Mas, iya. Iya, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jadi kebetulan banget ya. Iya. Maksudnya kasus yang sama gitu, masalah yang sama. Cuman posisinya masalahnya dia udah 2 minggu, kalau Abah kan udah bertahun ya. Enggak, Gustika juga mungkin bisa dihitung hari lah. Hari ya. Iya. Belum nyampe ini. Dulu 2 tahun yang lalu saya pernah menghadapi Mak Yang ini. Saya di Pranalewu sama Mas Limbat pernah menghadapi Mak Yang ini. Iya. Dan sudah kita musnahkan Mak Yang ini, tapi kenapa kok sekarang bangkit lagi gitu? Ya karena itu sosok beliau itu memang sudah berdampingan dengan iblis, Mbak. Udah menyatu Udah dengan menyatu iblis. seperti Wah, mak lampir aja seperti itu. mungkin ya itulah ya. Jadi ini PR besar ini untuk Abah dan untuk tim MMH juga. Kuat dugaan Abah sih Mak Yang ini akan lebih sakti daripada 2 tahun yang lalu yang pernah Abah hadapi dulu. Makanya saya kesini minta petunjuk Uyut, baiknya gimana, nanti tolong divisualkan, digambarkan menurut terawangan Uyut seperti apa, nanti saya akan ngikut ya. Ya kalau secara batiniahnya sih Uyut belum tembus ya. Tadi baru nyampe pintu gerbang aja kita udah diserang sampai pasien Nah, tadi. itu makanya. Seperti itu kejadiannya. Paling-paling ya kalau merasakan, Uyut memang gambarannya merasakan banget bahwa Gustika itu gelisah. Beliau itu benar-benar tersasar ya. Iya. Jadi nanti Uyut gambarkan melalui ini ilustrasinya. Siap. Nanti Abah begitu nyampe ke hutannya sana udah nggak terlalu asing lagi ya. Jadi ada gambaran Jadi lah ada ya. gambaran bisa ini. Dikhawatirkan memang agak ke arah mana gitu nanti kan. Ya. Oke, silakan Yud. Ya, Uyut persiapan dulu ya. Siap. Jadi sahabat, Uyut akan memvisualkan keadaan atau tempat di mana Gustika tersasar ya. Jadi ya alhamdulillah kalau misalkan Uyut bersedia untuk memvisualisasikan hutan yang ada di dalam sana ya, karena bukan diyakini lah, intinya menurut pendapat Uyut pun di hutan itu
banyak sekali dukun-dukun santet yang melakukan ritual. Nah, ditambah tadi ada pasiennya Uyut yang saudaranya siapa tadi lah ya namanya lupa, dan ada fotonya juga, dia pun hilang di hutan itu. Nah, kuat dugaan Uyut ini yang hilang ini bukan Gustika ya, yang selain Gustika ini akan dijadikan tumbal. Nah, itu yang Abah khawatirkan. Nah, nanti Uyut akan menggambarkan lokasi ya, mungkin kamera bisa dilihat ya di sini nanti ya, akan menggambarkan suasana atau lokasi hutan di mana keberadaan Gustika dan orang yang hilang yang tadi pasiennya Uyut ya. Iya. Jadi Uyut akan menggambarkan situasi hutan yang dimana Gustika tersasar di sana. Gimana Yud? Mau langsung Yud? Ya langsung aja. Ya, lebih cepat, Uyut lebih bagus. udah ambil tutup matanya, yang biasanya ditutup ya. Oh, jadi matanya ditutup. Karena kita gambarannya bukan ini secara batin ya. Yang Iya. tadi Uyut tembus ternyata susah juga itu gerbangnya. Cuma gambarannya aja kita visualkan ya. Siap Yud, siap. Bang minta tolong diiketin ini, Bang. Iya, siap Yud. Gimana, segini Ya, ya? lagi yang kenceng. Lagi? Nah. Ya, Diikat lagi apa enggak? ya, Diikat lagi. Ya. Ya, Udah? udah. Jadi Uyut akan menggambarkan, memvisualkan hutan yang akan Abah masukin di sana ya. Kita akan lihat. Jadi ini nanti supaya Abah nyampe ke sana juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bingung. Iya, benar ya, benar. Kita akan lihat. Jadi sahabat, Uyut ini akan menggambarkan ya, memvisualkan hutan yang dimana insya Allah ya keberadaan Gustika sekarang. Ini jujur ya, kalau menurut Abah pribadi, Uyut ketika mulai proses menggambar, ini energinya yang Abah rasakan kuat sekali sih. Dibantu doa ya, Bang ya. Siap Yud, siap. Jadi memang kita menggambarkan ini. Ini asli nih sahabat, benturan energinya kuat sekali. Kalau Abah sih ngerasain mual, ngerasain mual nggak? Cuma namanya panas kan? Hah? Saya buat Iya. Sangat terasa sekali ya, Bang. Energinya Energinya ini kuat banget ya. kuat banget. ini saya buat. Hah? Ini Iya. Bantu doanya sahabat ya, mudah-mudahan Uyut berhasil menggambarkan kondisi Gustika saat ini yang berada di hutan. Karena jujur di sana energinya boy. Dan seperti kata Uyut tadi, bahwa Mayang ini adalah ketua daripada dukun-dukun santet yang berada di hutan sana.
istighfar, man. Kameraman istighfar. Yang sampai kosong. Yang sampai kosong, yang sampai kosong. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi memang sangat luar biasa. Dia memiliki apa, pesuruh ya Bah ya. Artinya pesuruh ini memang dia itu makhluknya tinggi besar. Kemanapun dia disuruh sama Mak Yang ini, sosok ini dia langsung bekerja gitu. Ya, ya. Nah, dia karena memang menurut Uyut juga Mayang ini adalah ketua dari para dukun-dukun santet. Dukun-dukun santet sejagat ya. Iya, masya Allah. Wah, ini berarti ini kuat dugaan ya. Mungkin Mayang ini dibangkitkan lagi oleh dukun-dukun santet yang di sana apa gimana ya? Wallahu alam lah. Ya sepertinya karena dia memiliki anak buah yang udah cukup menyebar ya, Bah ya. Jadi dia itu mengharapkan anak buahnya itu memiliki ilmu-ilmu baru dari Mayang ini. Jadi ya, kalau saya rasakan sih, Yud, jujur Mayang ini energinya atau kekuatannya, keilmuannya ini semakin sakti ini. Ya betul. Jadi ya inilah dia sosok makhluknya. Dia seperti ada berekor ya Bah ya. Dia tinggi besar tapi dia di sini dia berekor dia. Iya. Setengah monyet gitu tapi apa ya? Kayak dibilang genderuwo tapi besar ya. Oh. Waduh, ini PR lagi untuk Abah dan tim MMH nih. Jadi untuk sahabat yang banyak meminta Abah untuk mencari keberadaan Gustika. Nah, sekarang Abah sudah berada di kaki gunung hutan yang dimana Gustika tersesat saat ini. Jadi harapan Abah kalian bantu doa ya. Mudah-mudahan dengan jalannya dan petunjuk dari Uyut ini Abah bisa menyelamatkan atau menemukan Gustika. Nanti di sini Abah ketemu ciri-ciri ada satu batu besar ya. Nah itulah pintu utama. Ke tempat gerbangnya Mak Yang ini ada batu besar nih. Dari kerajaan gaibnya? Ya. Bagaimana? Ya untuk menuju ke kediamannya atau apa ya, tempat perkumpulannya Mak Yang ini. Iya. Tenaga energinya kayaknya. Oh, ini kuat banget ini energinya. Ya, jujur ini asli ini. Kayak mendekat gitu ya, Pak ya? Iya, ini jujur dari tadi seperti ada yang merhatiin kita nih, Yud. Iya. Oh, makin merinding, Pak. Hah? Makin merinding ya? Jangan kosong kamu, jangan kosong. Jangan kosong ya. Kayaknya Uyut hanya bisa sebatas ini aja nih, Bah nih. Iya, nggak apa-apa, Yud, nggak apa-apa. Iya. Nah, berarti cirinya batu besar ini, Yud? Iya, batu besar ini. Iya. Nah, Gustika ini kalau menurut Uyut nih apa bisa di Allah? Yud. Allah, tolong, Bah.